Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi ketiga terkait dengan konsep time value of money. Di mana konsep time value of money ini sebenarnya dia ingin memberikan informasi terkait dengan misalnya ya, jika kita mempunyai uang, sebaiknya uang tersebut kita investasikan sehingga nilai uang itu tidak mengalami penyusutan. Sebab jika uang itu didiamkan ya atau hanya disimpan di dalam lemari, maka nilai dari uang itu semakin lama semakin turun karena uang itu tidak bekerja atau hanya disimpan aja ya. Oke, lanjut. Konsep nilai waktu uang ini di mana uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. Ya, lebih awal uang yang Anda menghasilkan bunga lebih cepat jika bunga tersebut menghasilkan bunga. Jadi seperti itu konsep dari nilai waktu uang. Masuk sedikit di sini ada ilustrasi terkait dengan nilai waktu uang. Ya, misalnya seorang investor itu dia akan lebih senang jika dia menerima uang sejumlah uang misalnya 100 juta di tahun ini ya daripada menerima uang 100 juta di tahun yang akan datang. Mengapa seperti itu? Karena ya jika dia menerima uang ya di hari ini, maka uang tersebut dapat diinvestasikan ya, sehingga bisa memberikan tingkat keuntungan. Beda kalau dia menerima uang 100 juta di masa yang akan datang, tentu saja nilainya sudah tidak sama dengan seorang investor itu menerima uang sejumlah yang sama di tahun yang sekarang ya, seperti itu konsep dari terus kita masuk ke referensi waktu, di mana preferensi waktu ini atau bisa juga disebut sebagai skala waktu. Di sini ada beberapa pemikiran terkait dengan alasan-alasan secara ekonomi kenapa sih uang saat ini lebih berarti daripada uang di masa yang akan datang. Di sini ada faktor-faktor makro yang bisa mempengaruhi ya, kalau kita sebut sebagai faktor makro ya. Misalnya ada alasan investasi ya, investasi di mana kita ketahui bahwa tingkat inflasi dapat menurunkan nilai uang. Begitu juga dengan konsumsi ya. Di sini bisa dijelaskan bahwa konsumsi dengan uang yang sama ya, apabila dikonsumsikan pada saat ini akan memberikan tingkat kenikmatan yang lebih dibandingkan jika kita mengkonsumsi di masa yang faktor yang ketiga yaitu ada alasan risiko penyimpanan, di mana adanya risiko yang tidak diketahui di waktu yang akan datang. Jadi kita tidak bisa memprediksi resiko-resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga nilai uang di masa yang akan datang itu memerlukan sejumlah dana yang cukup besar ya. Kita masuk ke bunga atau interest ya. Interest ini ada interest and compound interest ya. Bunga itu sendiri adalah suatu hasil yang diterima dari bunga yang diinvestasikan, suatu hasil yang diterima dari sejumlah bunga yang akan diinvestasikan. Sedangkan compound interest itu adalah bunga yang diterima dari investasi yang berasal bunga suatu investasi sebelumnya. Oke, konsep bunga itu terdiri dari konsep bunga tetap atau tunggal dan konsep bunga majemuk. Oke, kalian bisa lihat ya,
konsep bunga tetap itu biasanya bunganya hanya dihitung pada pokok uang, besarnya pokok uang, dan tingkat bunganya sama pada setiap waktu. Kalau suku bunga majemuk itu bunganya dihitung dari pokok uang dan pokok yang diterima dari pokok uang dan bunga yang diterima dari periode sebelumnya. Terus asumsi dasarnya, bunga yang diperoleh pada periode sebelumnya tidak diambil atau tidak dikonsumsi, tetapi tetap diinvestasikan. Ya, seperti itu untuk konsep suku bunga majemuk. Ya, kalian bisa lihat contoh perhitungan formulasi rumus dari bunga tunggal ya, seperti ini ya, yang ada di slide ya. Kalian bisa lihat formulasinya I sama dengan P kali N kali I. I ini menandakan besarnya keseluruhan bunga, sedangkan P besarnya pokok uang, N jumlah periode, sedangkan I adalah tingkat bunga. Contoh kasus ya, perusahaan memutuskan meminjam suatu dana ke bank sejumlah $500 dengan tingkat bunga yang berlaku 12% dalam jangka waktu 2 tahun dan diansur sebanyak 2 kali. Dari soal di atas Anda disuruh untuk menghitung bunga tunggal ya, konsep bunga tunggal. Ya, jadi jawaban dari permasalahan tadi ya, kita bisa lihat di sini ya. Jadi bunga tunggalnya, bunga yang harus dibayarkan selama 2 tahun itu sejumlah atau sebesar $120 ya, dengan total bunga yang harus dibayarkan ya. Masukkan rumus future value ya. Future value sama dengan P dikali 1 plus N kali I. Ini dia hasilnya. P-nya adalah $500, 1 plus, karena ini N-nya adalah 2 periode dikali bunganya 12%, sehingga untuk total uang yang harus dibayarkan itu adalah $620 ya. Itu terus konsep bunga majemuk. Kita ketahui bahwa konsep bunga majemuk ini merupakan penjumlahan dari sejumlah uang pokok dengan bunga yang diperoleh selama periode tertentu. Adapun formulasinya bisa dilihat future value N sama dengan present value kali 1 plus N pangkat N. Future value N itu menandakan besarnya pokok dan bunga pada tahun ke N. Sedangkan present value itu menandakan besarnya pokok bunga. I ini adalah tingkat bunga, N adalah jumlah periode. Sini ada contoh ya untuk kasus bunga majemuk ya, dilampirkan dalam suatu tabel ya. Anda bisa lihat contoh kasusnya seperti ini ya. Di tahun pertama pokok pinjamannya itu sebesar 10 juta. Pokok pinjaman sebesar 10 juta, tingkat bunga per tahun adalah 15%. Sehingga untuk tahun pertama itu kita peroleh pokok plus bunga pada akhir tahun itu 11.500 ya. Berarti ini tadi 10 juta, masukkan ke rumus yang tadi ya, seperti yang di atas. Intinya pada tahun pertama ini ya, pokok plus bunga pada akhir tahun itu sebesar 11.500 ini akan menjadi pokok uang pada tahun kedua, ya. Begitu seterusnya. Jadi pada tahun kedua, di akhir tahun kedua, pokok bunganya pada akhir tahun kedua itu akan menjadi pokok bunga di awal tahun ketiga dan seterusnya. Sehingga dari contoh kasus ini ya, karena periodenya sampai 4 tahun, maka pokok plus bunga pada akhir tahun yang akan diterima itu adalah 17.490.063 ya, itu pada akhir tahun keempat ya. Oke.
Ini kalau kita menggunakan konsep bunga dalam bentuk tabel. Konsep bunga majemuk ini juga bisa dihitung menggunakan formulasi rumus sebagai berikut, ya. Formulasinya future value n plus present value 1 plus i pangkat n. Ya, dimana tadi present value-nya itu 10 juta, 1 plus i-nya adalah 15% dikali 4 tahun atau 4 periode, sehingga untuk future value tahun keempat itu 17.490,63. Ini tadi sama nilainya yang ada di tabel, untuk bunga majemuk di tahun keempat, ya. Sehingga jumlah uang perusahaan di bank itu pada tahun 2013 itu sejumlah 17.490.063 rupiah, ya. Ini konsepnya seperti ini. Oke, ada latihan soal, kalian bisa lihat di sini, ya. Latihan soalnya Ibu sudah kasih latihan soal dan ada penyelesaian soal, ya. Kita masuk ke nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi nilai waktu uang. Yang pertama tadi waktu penerimaan atau pembayaran dari aliran uang itu sendiri. Yang kedua tadi tingkat inflasi. Yang ketiga itu tingkat suku bunga, ya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang. Manfaat nilai waktu uang. Pertama yaitu untuk menghitung harga saham atau suatu obligasi. Yang kedua dapat menghitung nilai investasi. Yang ketiga dapat menghitung cicilan utang atau kredit, ya. Ini adalah manfaat dari nilai waktu uang. Nilai waktu uang ini tadi sudah kita jelaskan dari awal, ya. Future value artinya nilai uang di masa mendatang. Konsep yang kedua dari nilai waktu uang itu present value, artinya nilai uang saat ini. Dari kedua konsep itu kita akan menjelaskan bahwa future value, ya, uang yang ditabung atau diinvestasikan di hari ini akan berkembang atau bertambah, ya, karena mengalami penambahan nilai dari bunga yang diterima. Ya, karena mengalami penambahan nilai dari bunga yang diterima. Misalnya, besarnya nilai masa depan uang yang akan ditabung atau diinvestasikan pada hari ini akan tergantung kepada, misalnya kepada besarnya dana yang akan diinvestasikan. Yang kedua, tingkat suku bunga atau return dari suatu investasi. Yang ketiga, itu biasanya ada lamanya dana yang akan diinvestasikan. Jadi ini ada beberapa, ya, faktor yang bisa mempengaruhi nilai masa depan uang, ya. Lanjut, untuk faktor future value bunga majemuk sama, ya, future value n sama dengan present value kali 1 plus i pangkat n, di mana PN ini, future value n ini adalah nilai mendatang dari suatu investasi pada akhir tahun ke n, sedangkan present value nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diinvestasikan. I ini merupakan tingkat bunga, sedangkan N ini merupakan periode dari suatu investasi. Oke, ini ada faktor future value, ya. Misalnya suku bunga yang berlaku 10% per tahun, maka nilai uang masa yang akan datang dapat dilihat pada tabel seperti ini, ya. Ada tabelnya. Kita bisa lihat ini tahunnya menandakan dia periodenya 5 tahun. Ada nilai uang pada awal tahun, misalnya ini 100 berapa ini? 10.000, ya. 1.000, ya, 1.000.
bunga yang diperoleh, sehingga dari 1000 ini berarti 10% berarti ada 100 ya, sehingga nilai di akhir tahun itu menjadi 1100 dan seterusnya. Jadi nilai di akhir tahun periode pertama akan menjadi nilai di awal tahun periode kedua dan seterusnya, sehingga proses investasi selama 5 tahun ini kita peroleh nilai akhir pada tahun terakhir itu 1.610. Oke, masih sama. Untuk tabel faktor bunga untuk nilai masa depan, di mana present value if ya, ini bisa dilihat ya, ada n sama dengan 1 plus i pangkat n. Daftar tabel bunga majemuk ini Anda bisa lihat, adik-adik bisa lihat di dalam buku manajemen keuangan. Di akhir buku manajemen keuangan itu selalu ada beberapa tabel-tabel ya, tabel mengenai faktor bunga dan seterusnya. Ada nilai present value, ada future value, ada tergantung dari berapa periode n-nya. Yang ini menunjukkan dia presentasi yang digunakan ya, presentasi misalnya bunga ya, bunga yang digunakan per tahunnya, misalnya bunga 5%, 10%, 15% dan seterusnya. Periode pemajemukan ya, compounding period, di mana periode atau waktu perhitungan bunga dari suatu investasi. Contohnya misalnya bisa dihitung secara bulanan, triwulan, semesteran atau bahkan tahunan. Ya, semakin sering atau cepat suatu bunga diperhitungkan, maka semakin besar juga bunga yang akan diperoleh. Oke. Kita bisa lihat future value ya. Misalnya jika bunga dihitung setiap 6 bulan atau setengah tahun ya, maka formulasi rumusnya Anda bisa lihat di slide Ibu ya, seperti ini. Begitu juga jika bunga dihitung setiap 3 bulan atau secara triwulanan, maka formulasi rumusnya bisa dilihat ya, bisa dilihat seperti ini ya. Sedangkan kalau misalnya bunga dihitung setiap bulan, maka formulasi rumusnya dapat kalian lihat di slide Ibu seperti ini ya. Ini menandakan N ini adalah periodenya, ini 4 berarti dia triwulan ya, ini 2 berarti dia semesteran, ini 12 berarti ini menandakan bulan ya, atau secara setiap bulan ya. Berarti 12 bulan dalam setahun. Pangkatnya N berapa? Misalnya 3 tahun berarti 12 kali 3 ya, itu nanti. Contoh ya, contoh untuk future value. Misalnya si Anton menabung uang di sebuah bank sebesar 10 juta dengan suku bunga 12% per tahun. Anton menabung selama 3 periode. Berapakah tabungan Anton pada akhir tahun ketiga ya? Kita masukkan tadi rumus yang tadi ya. Untuk future value 3 tahun berarti 10 juta dikali 1 plus I ya, ini adalah bunga ya, 1 plus I pangkat N. Berarti I nya berapa? 12% kan, berarti 0,12 kali N 3 tahun. N ini menandakan periode, berarti 3 tahun. Sehingga kita peroleh hasil future value tahun ketiga 110 juta dikali 1,4049 ya, sehingga kita peroleh hasil present value tahun ketiga adalah 14.049.000 ya. Ini untuk contoh future value ya, untuk investasi. Oke, contoh yang lain ya, ini kalian bisa lihat di slide Ibu contoh yang lain ya. Contoh yang lain ini terkait dengan penggunaan rumus tadi ya, yang untuk future value yang ada contoh secara bulanan, semesteran, triwulan dan
tahunan ya. Ini kalau tahunan ya. Misalnya present value-nya 2 juta ya, bunga yang berlaku 10% per tahun. Periodenya atau N-nya itu 5%. Sehingga untuk future value tahun kelima ya, present value 2 juta dikali 1 plus 0,1 pangkat 5 ya. Berarti 2 juta kali 1,61051 ya, sehingga kita peroleh di tahun kelima itu adalah 3.221,020. Ini contoh perhitungan untuk present value secara tahunan ya. Bagaimana kalau misalnya dia dibayar secara semesteran ya. Berarti kalau secara semesteran tadi pakai rumus formulasi yang tadi yang secara semesteran. Yang membedakan di sini ya, kalau secara semesteran itu artinya setengah tahun kan, setengah tahun berarti kan ada 2 tuh. Kalau semesteran berarti 2 dikali 5 ya, 2 dikali 5. Jadi dia ini pangkatnya yang membedakan. Berarti ada ini menandakan 2, ini menandakan dia semesteran. Berarti 2 dikali 5. Sehingga tadi 2 juta dikali 2 kali 5 ini berapa ya, ini hasilnya ya. Sehingga kita peroleh untuk hasil present value di tahun kelima kalau dihitung secara bunga semesteran itu hasilnya 3.257.789 ya. Oke, bisa dipahami di sini perbedaannya yang tahunan dengan semesteran. Ya, di sini ini nanti pangkatnya yang membedakan. Ya, kalau triwulan berarti 4. Di sini jadi 4 dikali 5 ya, dan seterusnya. Oke, ini ada latihan soal ya. Dari latihan soal ini jawabannya kalian bisa pelajari sendiri ya. Oke, saya skip, lanjut ke present value. Present value di sini dikatakan bahwa present value itu adalah kebalikan dari future value, di mana proses untuk mencari present value disebut sebagai proses diskonto ya. Tingkat bunga diskonto ya, atau ini adalah bunga yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari nilai yang ditetapkan di masa yang akan datang ya. Sehingga kalau kita bisa definisikan bahwa present value itu sebagai nilai sekarang dari suatu nilai yang akan diterima atau dibayarkan di masa yang akan datang ya. Adapun rumus formulasinya bisa kalian lihat ya. Present value sama dengan future value ya dibagi 1 plus I pangkat N. Ini tadi future value N menandakan future value periode ke N, sedangkan present value ya ini I adalah tingkat bunga, N adalah periode. Ini adalah formulasi dari menghitung present value. Oke, ini ada contoh kasus untuk penggunaan rumus dari present value ya. Misalnya investasi pada awal tahun itu sebesar 1.000 ya, maka pada akhir tahun nilainya akan menjadi 1.200 pada tingkat bunga 20% ya. Inilah yang disebut nilai masa depan atau nilai yang akan datang atau future value. Sehingga future value itu adalah kebalikan dari present value. Sebaliknya, misalnya jika di masa mendatang akan menerima dana sebesar 1.200, maka pada tingkat diskonto 20% ini dinamakan nilai sekarang. Nilai sekarang sebesar 1.000 rupiah. Jadi itu kebalikan, jadi present value itu adalah kebalikan dari future value.
Oke, ini kita bisa lihat tabel faktor bunga untuk nilai sekarang ya. Ini juga faktor tabelnya ini seperti Ibu jelaskan tadi, ini bisa kalian lihat di belakang, bagian belakang buku-buku dari manajemen keuangan selalu ada tabel-tabel. Jadi Anda bisa lihat ini menandakan periode, sedangkan ini menandakan presentasi ya, atau bunga yang ditetapkan ya. Ini bisa kalian lihat, cek di semua buku-buku manajemen keuangan pasti ada tabel faktor bunga ya, present value, future value, dan seterusnya, pasti ada semua. Oke, lanjut. Nilai sekarang, contoh ya, jika dijanjikan mendapat uang misalnya $500 pada waktu 40 tahun mendatang dengan asumsi bunga itu 6% per tahun. Berapakah nilai sekarang dari uang yang dijanjikan? Berarti kita masukkan tadi rumus present value, berarti future value dibagi 1 plus I pangkat N. Tadi present value-nya adalah $500 ya, dibagi 1 plus I-nya karena dia 6% berarti 0,06 pangkat, karena 40 tahun di masa yang akan datang, berarti ini menandakan periode atau N-nya sebesar 40. Sehingga untuk present value-nya itu adalah $48,611 ya, $48,611. Oke, latihan soal untuk present value ya. Anda bisa lihat di sini misalnya ayah akan memanggil Anda untuk memberitahukan bahwa 5 tahun lagi Anda akan mendapat warisan sebesar misalnya 10 miliar. Berapakah uang akan Anda terima jika Anda meminta warisan itu diberikan sekarang? Jika diketahui tingkat diskon sebesar 10% per tahun. Oke, dari ilustrasi contoh kasus ini kita bisa lihat ya, present value 100 miliar ya, dikali 1 plus, karena tadi dia 10 ya, bunganya adalah 10% maka 0,1 pangkat 5 karena periode 5 tahun akan datang ya. Sehingga kita peroleh present value-nya 10 miliar dibagi 1,6105, sehingga untuk present value-nya itu adalah 6 berapa nih? 6.209.251.785,16 ya. Jadi sudah ini. Berarti tadi untuk bagian present value sudah selesai. Kita masuk ke subbahasan selanjutnya mengenai annuity atau anuitas ya. Di dalam konsep anuitas ini ya, kita mengenal namanya anuitas mendatang ya, atau anuitas biasa. Diketahui misalnya A ini ada 200 juta, periodenya 5 tahun, I-nya 15%, ditanyakan berapa present value anuitasnya ya, sehingga sama tadi ya jawabannya. Untuk present value anuitas pertama ini menandakan A anuitas ya, periode 5 tahun, maka 1 plus I pangkat N dikurang 1 ya, maka hasilnya itu 1 plus 0,15 pangkat 5 dikurang 1 dibagi 0,15 itu dikurang 20 juta, sehingga kita peroleh hasil untuk anuitas future value anuitas itu sebesar 134.848 juta ya. Jadi nilai mendatang dari suatu anuitas tersebut adalah pada tahun kelima itu sebesar ini tadi 134.848
rupiah ya. Kita bisa lihat untuk nilai mendatang dari anuitas biasa, atau bisa penyelesaiannya seperti ini ya, bisa melihat tabel tadi ya, present value anuitas A ya, bisa dilihat misalnya dari tabel present value anuitas A itu 5% ya, berarti ini bunganya ya 5%, ini tahunnya. Present value anuitas ini sama tadi ya, dengan menggunakan formulasi rumus, dan kita bisa melihat dari bantuan tabel yang ada di setiap buku-buku manajemen keuangan, sama nilainya tadi ini ya, kalau kita menggunakan formulasi rumus dengan hanya melihat tabel. Oke, nilai sekarang anuitas biasa, rumusnya present value A1 dikurangi 1 dibagi 1 plus I pangkat N dikali 1 kali A ya, ini menandakan dia anuitas A. Atau present value anuitas 1 dikurang kali 1 plus I ya dikali N dikurang N dibagi I kali A ya, ini menandakan dia present value anuitas atau nilai sekarang dari anuitas biasa. Nilai sekarang dari anuitas biasa itu bisa kita lihat contoh kasusnya seperti ini ya. Perusahaan menyisihkan dana sebesar 20 juta per tahun selama 5 tahun. Jika bunga yang berlaku 15% per tahun, berapakah nilai sekarang dari anuitas dana tersebut? Masukkan tadi rumus yang tadi, maka present value anuitas ya, masukkan ke rumus ya, dibalik ya, 1 plus 1 ini menandakan 1 dikurang tadi 15%, berarti 0,15, N nya itu 5 tahun dibagi I nya 0,15 dikali anuitasnya adalah 20 juta ya, sehingga kita peroleh hasilnya dari ini 3,3522 dikali 20 juta diperoleh untuk present value anuitas itu adalah 67 juta 43.102 ya. Ini untuk contoh kasus yang di atas tadi itu terkait dengan nilai sekarang dari anuitas biasa. Sama caranya kalau kita menggunakan tabel yang tadi Ibu sudah jelaskan, bahwa kita bisa menggunakan alat bantu tabel yang ada di semua buku manajemen keuangan ya, itu kita bisa lihat ya. Berarti kalau kita menggunakan tabel ini, lihat ini patokannya 15%, berarti ini menandakan dia persentasi ya, I-nya 15%. Ini menandakan periode N-nya. Jadi lihat ini I-nya, ini I adalah 15% karena dia pakai tingkat bunga 15%. Jadi 15% dengan tahun kelima itu ini nilainya kalau di tabel sama ya, 3,3522 ya, ini sama 3,3522. Sehingga untuk perhitungan menggunakan formulasi rumus dengan perhitungan dengan menggunakan tabel itu nilainya sama ya. Untuk present value anuitas itu 67 04312 ya, sama tadi nilainya ya. Untuk formulasi rumus menggunakan present value anuitas dengan menggunakan alat bantu pakai tabel. Cara melihat tabelnya itu ini ya, patokannya ini. I-nya berapa? 15%, lihat berapa tahun ya. Nanti ini Ibu tunjukkan nanti ya bagaimana cara melihat di tabel. Oke, latihan soal ya, misalnya tentukan nilai yang akan diterima dari suatu anuitas jika setiap akhir tahun menyimpan uang sebesar 1 juta selama 3 tahun berturut-turut dengan bunga 12% per tahun.